Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 2517-2004. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Azas-Azas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Riau Sujarwani. Dari materi-materi yang telah Ibu jelaskan, di sini saya memilih untuk menjelaskan materi tentang organisasi, di mana organisasi adalah hal yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Lalu di dalam video ini tentang organisasi, saya akan menjelaskan meliputi pengertian dan pengertian para ahli mengenai organisasi, unsur-unsur organisasi, tujuan organisasi, fungsi organisasi dalam manajemen, bentuk-bentuk organisasi, serta manfaat dari organisasi. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian organisasi. Secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, dalam organisasi kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa, setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi lainnya yang bekerja sesuai perannya. Artinya, organisasi tidak hanya sekadar kumpulan orang, tetapi di dalamnya terdapat pembagian tugas, aturan, serta koordinasi yang jelas. Tanpa organisasi, suatu tujuan akan sulit tercapai karena tidak adanya keteraturan dan kerjasama yang baik. Lalu organisasi menurut para ahli. Menurut Chester E. Barnard, organisasi adalah suatu sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Artinya, bahwa kerjasama merupakan kunci dalam organisasi. Lalu pendapat menurut Stephen P. Robbins, organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar dan berfungsi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi itu selalu berkaitan dengan manusia, kerjasama, koordinasi, dan tujuan bersama. Selanjutnya ada unsur-unsur organisasi. Unsur yang pertama adalah tujuan, yaitu arah yang ingin dicapai oleh organisasi. Unsur kedua adalah sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Selain itu, terdapat unsur kerjasama, karena tanpa kerjasama pastinya organisasi tidak akan berjalan dengan efektif. Selanjutnya, unsur struktur organisasi. Unsur yang ini adalah yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota organisasi. Dan yang terakhir adalah aturan dan sistem. Ini sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan organisasi agar tersusun secara teratur. Lalu ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan utama secara efektif dan efisien. Efektif di sini artinya tujuan yang sudah direncanakan bisa tercapai, sedangkan efisien berarti tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang seoptimal mungkin. Tujuan organisasi yang kedua adalah mengatur pembagian kerja. Dengan adanya organisasi, setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuan dan posisinya. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih terarah dan tidak dikerjakan secara sembarangan. Tujuan ketiga yaitu menghindari terjadinya tumpang tindih tugas. Tanpa pembagian kerja yang jelas, satu pekerjaan bisa dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan atau justru tidak dikerjakan sama sekali. Oleh karena itu, organisasi berfungsi untuk memperjelas siapa melakukan apa. Selanjutnya, tujuan organisasi yang keempat adalah meningkatkan koordinasi dan pengendalian. Koordinasi diperlukan agar setiap bagian dalam organisasi dapat bekerja sama dengan baik.
Lalu, fungsi organisasi dalam manajemen. Organisasi dalam manajemen menjadi alat untuk mengatur agar semua rencana yang telah dibuat bisa terlaksana dengan baik. Fungsi organisasi dalam manajemen meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pembagian kerja. Sama seperti tadi, ini bertujuan agar setiap organisasi memiliki tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contohnya, dalam organisasi kampus seperti himpunan mahasiswa, ada yang bertugas sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota divisi-divisi tertentu dengan pembagian kerja yang tidak menumpuk pada satu orang saja. Fungsi kedua adalah pengelompokan tugas. Setelah pekerjaan dibagi, tugas-tugas yang sejenis akan dikelompokkan dalam satu bagian atau divisi. Contohnya dalam sebuah perusahaan, tugas keuangan dikelompokkan dalam bagian keuangan, sedangkan urusan pemasaran berada di bagian pemasaran. Hal ini akan membuat pekerjaan kita lebih terfokus dan lebih efisien. Fungsi selanjutnya adalah penentuan hubungan kerja. Hubungan kerja ini menunjukkan siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahan, serta bagaimana alur komunikasi dalam organisasi. Dengan adanya hubungan kerja yang jelas, anggota organisasi itu jadi tahu kepada siapa mereka harus melapor dan dari siapa mereka menerima perintah. Fungsi yang terakhir adalah penetapan wewenang dan tanggung jawab. Setiap jabatan dalam organisasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sesuai tugasnya. Contohnya bendahara memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan, namun juga bertanggung jawab atas laporan keuangan organisasi. Lalu ada prinsip-prinsip organisasi. Prinsip yang pertama adalah pembagian kerja, sama yang kayak tadi. Pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing anggota agar menjadi lebih efektif. Lalu prinsip kedua yaitu kesatuan perintah atau unity of command, yang berarti setiap anggota hanya menerima perintah dari satu atasan agar tidak terjadi kebingungan. Prinsip yang ketiga adalah rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang pimpinan. Karena kalau jumlah bawahan tidak diawasi, dia bisa menjadi banyak dan tidak bisa teratasi secara efektif. Lalu prinsip keempat yaitu delegasi wewenang, di mana pimpinan memberikan sebagian wewenangnya kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Misalnya presiden dengan wakil presiden. Presiden memberikan sebagian wewenangnya kepada wakil presiden untuk melaksanakan wewenang tersebut. Lalu prinsip kelima adalah koordinasi, yang bertujuan untuk menyelaraskan kerja antar bagian agar tujuan organisasi cepat tercapai. Dan prinsip terakhir adalah hierarki, yaitu adanya tingkatan jabatan yang jelas dalam mengatur alur perintah dan tanggung jawab. Selanjutnya bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada organisasi lini atau garis. Organisasi lini merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana, di mana wewenang dan tanggung jawab mengalir secara langsung antara pemimpin tertinggi dengan bawahan melalui satu garis perintah. Dalam organisasi ini, biasanya setiap bawahan hanya menerima perintah dari satu atasan. Contohnya, organisasi usaha kecil atau toko keluarga, di mana pemilik langsung mengawasi karyawan. Kelebihan dari organisasi ini adalah pengambilan keputusan yang cepat, namun kekurangannya adalah pimpinan memiliki beban tugas yang cukup besar. Bentuk organisasi yang kedua adalah organisasi staf, di mana pimpinan dibantu oleh staf ahli dalam menjalankan tugasnya. Staf tidak memiliki wewenang untuk memberi perintah langsung kepada bawahan, melainkan berperan sebagai pemberi saran dan pertimbangan sesuai keahliannya. Contohnya, seorang direktur perusahaan dibantu oleh staf keuangan, staf hukum, dan staf sumber daya manusia. Dengan adanya staf, pimpinan dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat dan efisien. Lalu yang ketiga adalah organisasi lini dan staf.
Organisasi ini menggabungkan antara organisasi lini dan staf di mana masih ada hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Namun, yang membedakan adalah hubungan kerja dalam organisasi ini itu lebih terikat dan bersifat kekeluargaan. Artinya hubungan antara pimpinan, staf, dan bawahan tidak hanya sebatas hubungan formal, tetapi juga didasarkan pada rasa saling percaya, saling membantu, dan kerjasama yang erat. Bentuk organisasi lini dan staf biasanya diterapkan pada organisasi yang sudah berkembang, namun masih ingin mempertahankan suasana kerja yang harmonis dan kekeluargaan. Contohnya adalah organisasi dosen di kampus Disipel Raja Haji Tanjung Pinang. Lalu ada manfaat organisasi. Manfaat pertama dari organisasi adalah pekerjaan menjadi lebih teratur. Karena dengan adanya organisasi, setiap kegiatan yang dirancanakan dan dilaksanakan secara teratur sehingga tidak berjalan secara acak. Manfaat yang kedua adalah tanggung jawab setiap anggota menjadi jelas. Karena setiap anggota jadi tahu nih perannya masing-masing sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih fokus dan bertanggung jawab. Manfaat ketiga adalah koordinasi menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam organisasi, hubungan kerja antar bagian sudah diatur dengan jelas sehingga komunikasi dan kerjasama dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dengan adanya organisasi yang baik, tujuan bisa dicapai dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini karena pekerjaan dibagi secara tepat, sumber daya digunakan secara optimal, dan setiap anggota bekerja dengan perannya. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen. Organisasi membantu mengatur kerjasama, pembagian tugas, serta pencapaian tujuan bersama. Tanpa organisasi, manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman tentang organisasi ini sangat penting, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu manajemen. Baiklah, demikian penjelasan mengenai materi organisasi dalam mata kuliah asas-asas manajemen yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang telah diberikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya Mardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.